Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Handus Ronald Hasibuan MPD selaku dosen mata kuliah Seminar dan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatma Ade Santrianum, NPM 17110012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan seminar saya yang berjudul Majas dan Citraan dalam Lirik Lagu Album Seleksi Hits karya Geisha. Karya sastra merupakan karya imajinatif bermediumkan bahasa yang fungsi estetikanya dominan. Bahasa sastra sangat komunikatif, mengandung banyak arti tambahan, sehingga tidak hanya bersifat referensial menurut Welek dan Weren pada tahun 1993 pada halaman 14. Oleh karena itu, Nurgiantoro pada tahun 2007 pada halaman 2 mengatakan bahwa sebuah karya sastra yang baik tidak hanya dipandang sebagai rangkaian kata, tetapi juga ditentukan oleh makna yang terkandung di dalamnya dan memberikan pesan positif bagi pembaca. Dalam penelitian ini, saya akan mengkaji tentang bahasa figuratif berupa majas dan citraan dalam lirik lagu album Seleksi Hits Geisha dengan kajian stilistika. Bahasa figuratif menurut Al-Ma'ruf pada tahun 2009 pada halaman 9 merupakan cara pengarang mengungkapkan gagasan dan perasaan dengan bahasa khas sesuai dengan kreativitas, kepribadian, dan karakter pengarang untuk mencapai efek tertentu, yakni efek estetik dan efek kepuitisan dan efek penciptaan makna. Menurut Al-Ma'ruf pada tahun 2009 pada halaman 75, citraan adalah imaji dalam karya sastra berperan penting untuk menimbulkan pembayangan imajinatif yang berfungsi untuk membentuk gambaran mental dan dapat membangkitkan pengalaman tertentu pada pembaca. Geisha merupakan salah satu grup band yang berdiri akhir Desember pada tahun 2003. Band ini telah meraih beragam prestasi musik di kota asalnya yaitu Pekanbaru. Kesuksesan luar biasa bisa dicapai band ini yang terdiri dari Momo sebagai vokalis, Robby sebagai gitaris, Aan sebagai drummer, Amik atau yang sering disebut dengan Dan sebagai pemain keyboard, dan Bernard atau yang biasa dipanggil Nat sebagai bassis. Lagu-lagu Geisha Band merupakan karya-karya musik yang mengisahkan sisi kehidupan yang banyak terjadi di sekitar kita. Pada penelitian ini, saya akan meneliti tentang lirik lagu pada album Seleksi Hits karya Geisha berupa majas dan citraan. Di dalam album ini berisikan 12 lagu. Yang pertama, Seharusnya Percaya. Yang kedua, Lumpuhkan Ingatanku. Yang ketiga, Setahun Lalu. 4. Jika Cinta Dia. 5. Cinta dan Benci. 6. Kamu Yang Pertama. 7. Remuk Jantungku. 8. Selalu Salah. 9. Cukup Tak Lagi. 10. Takkan Pernah Ada. 11. Pergi Saja. 12. Izinkan Aku Mendua. Berikutnya, tinjauan teori berupa 1. Ruang lingkup kajian stilistika. Secara harfiah, stilistika berasal dari bahasa Inggris stylistic yang berarti studi mengenai style, gaya bahasa atau bahasa bergaya. Adapun secara istilah, stilistika adalah ilmu yang meneliti penggunaan bahasa dan gaya bahasa di dalam karya sastra. Menurut Ratna, pada tahun 2009 pada halaman 3, stilistika adalah ilmu tentang gaya, sedangkan style secara umum sebagaimana akan dibicarakan secara lebih luas pada bagian berikut adalah cara-cara yang khas, bagaimana segala sesuatu diungkapkan dengan cara tertentu, sehingga tujuan yang dimaksudkan dapat dicapai secara maksimal. Ratna pada tahun 2007 pada halaman 236 menyatakan, stilistika merupakan ilmu yang menyelidiki pemakaian bahasa dalam karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek keindahannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa stilistika merupakan ilmu yang mengkaji wujud pemakaian bahasa dalam karya sastra yang meliputi seluruh pemberdayaan potensi bahasa, keunikan dan kekhasan bahasa serta gaya bunyi, pilihan kata, kalimat, wacana, citraan, hingga bahasa figuratif. Agar ranah kajian tidak terlalu luas, kajian stilistika lazim dibatasi pada karya sastra tertentu.
Dengan memperhatikan preferensi penggunaan kata atau struktur bahasa, mengamati antar hubungan pilihan itu untuk mengidentifikasi ciri-ciri stilistika yang membedakan karya, pengarang, aliran atau periode tertentu dengan karya pengarang, aliran atau periode lainnya. Yang kedua, bahasa figuratif. Al-Ma'ruf tahun 2010 pada halaman 161 menjelaskan bahwa bahasa figuratif diartikan sebagai satuan kebahasaan yang memiliki makna yang tidak langsung, maka yang terkandung di balik kata tertulis atau eksplisit. Dalam karya sastra, bahasa figuratif bersifat prismatik, memancarkan makna lebih dari satu. Pada dasarnya, bahasa figuratif digunakan oleh sastrawan untuk menciptakan imajinasi dan daya asosiatif pada pembaca, sehingga lukisan sasaran pengungkapan terkesan lebih hidup. Bahasa figuratif sering disebut juga bahasa kias. Selanjutnya, macam-macam bahasa figuratif. Yang pertama, majas. Al-Ma'ruf pada tahun 2010 pada halaman 162 menyatakan bahwa kehadiran majas dalam karya sastra merupakan suatu yang esensial. Permajasan merupakan teknik untuk mengungkapkan bahasa, penggaya bahasaan, yang maknanya tidak menunjuk pada makna harafiah kata-kata yang mendukungnya, melainkan pada makna yang ditambahkan, makna yang tersirat. Majas dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, majas metafora. Majas metafora merupakan majas yang hampir sama dengan simile. Hanya saja, majas metafora tidak menggunakan kata-kata pembanding seperti bagai, sebagai, laksana, seperti, dan sebagainya. Majas metafora melihat sesuatu dengan perantaraan benda yang lain menurut Becker dalam Pradopo pada tahun 2000 pada halaman 61 sampai halaman 78. Menurut Altenberg dan Lewis pada tahun 1970 pada halaman 15, majas metafora itu menyatakan sesuatu sebagai hal yang sama atau setara dengan hal lain, yang sesungguhnya tidaklah sama. Yang kedua, majas simile. Majas simile adalah majas yang menyamakan suatu hal dengan hal lain dengan menggunakan kata-kata pembanding seperti sebagai, bagai, seperti, semisal, seumpama, laksana, ibarat, bak, dan kata-kata pembanding lainnya menurut Pradopo pada tahun 2000 pada halaman 62. Simile merupakan majas yang paling sederhana dan paling banyak digunakan dalam karya sastra. Yang ketiga, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang mempersamakan benda dengan manusia. Benda-benda mati dibuat seolah-olah hidup, dapat berpikir, melihat, mendengar, dan sebagainya seperti manusia. Personifikasi banyak dimanfaatkan para sastrawan sejak dulu hingga sekarang. Majas personifikasi membuat hidup lukisan dan memberi kejelasan gambaran, memberi bayangan angan secara konkret menurut Pradopo pada tahun 2000 pada halaman 75. Yang keempat, majas metonemia. Majas metonemia atau majas yang sering disebut majas pengganti nama adalah penggunaan sebuah atribut sebuah objek atau penggunaan sesuatu yang sangat dekat berhubungan dengannya untuk menggantikan objek tersebut. Yang kelima, majas sinekdoki. Majas sinekdoki adalah majas yang menyebutkan suatu bagian yang penting suatu hal atau benda. Untuk hal atau benda itu sendiri disebut sinekdoki. Menurut Altenberg dan Lewis pada tahun 1970 pada halaman 22. Sinekdoki dibagi menjadi dua, yakni pars pro toto, sebagian untuk keseluruhan, dan totum pro parte, keseluruhan untuk sebagian. Yang keenam, majas ironi, majas sinisme, dan majas sarkasme. Menurut Keraf pada tahun 2004 pada halaman 13, majas ironi merupakan suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya. Majas sinisme adalah majas sebagai suatu acuan atau sebagai sindiran yang berbentuk kesangsian yang mengandung ejaan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati. Majas sarkasme adalah majas sebagai acuan yang lebih kasar dari ironi dan sinisme. Majas sarkasme adalah suatu acuan yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Yang ketujuh, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah semacam majas gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan dengan membesar-besarkan suatu hal menurut Keraf pada tahun 2004 pada halaman 135.
Yang berikutnya, citraan. Citraan atau imaji dalam karya sastra berperan penting untuk menimbulkan pembayangan imajinatif, membentuk gambaran mental, dan dapat membangkitkan pengalaman tertentu pada pembaca menurut Al-Ma'ruf pada tahun 2009 pada halaman 75. Citraan dibagi menjadi 7. Yang pertama, citraan penglihatan. Citraan penglihatan adalah citraan yang timbul oleh penglihatan. Citraan penglihatan bisa digunakan pengarang untuk melukiskan keadaan, tempat, pemandangan, atau bangunan. Yang kedua, citraan pendengaran. Citraan pendengaran adalah citraan yang ditimbulkan oleh pendengaran. Citraan pendengaran dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan bunyi suara menurut Altenberg dalam Pradopo pada tahun 2009 pada halaman 82. Yang ketiga, citraan gerak. Citraan gerak adalah citraan yang menggambarkan sesuatu yang sesungguhnya tidak bergerak, tetapi dilukiskan seolah-olah dapat bergerak ataupun gambaran gerak pada umumnya. Yang keempat, citraan perabaan. Citraan perabaan adalah citraan yang ditimbulkan melalui perabaan. Citraan perabaan ini sangat jarang dipakai oleh pengarang dalam karya sastra. Yang kelima, citraan penciuman. Citraan penciuman lebih bisa menghidupkan imaji pembaca dengan indera penciuman pembaca atau pendengar. Dalam hal ini, pembaca atau pendengar tidak berarti mencium bau sesuatu, melainkan seorang pembaca atau pendengar telah terbawa oleh imaji pengarang yang sedang mencium sesuatu yang digambarkan melalui bahasa kiasan, menurut Pradopo pada tahun 2009 pada halaman 85. Yang keenam, citraan pengecapan. Citraan pengecapan adalah pelukisan imajinasi yang ditimbulkan oleh pengalaman indera pengecapan, dalam hal ini adalah lidah. Yang ketujuh, citraan intelektual. Citraan intelektual adalah citraan yang dihasilkan dari asosiasi intelektual. Dengan citraan ini, pengarang dapat merangsang imajinasi pembaca dengan pola pikir dan logika dalam dirinya. Baiklah, sekarang kita masuk kepada hasil penelitian. Yang pertama, majas dalam lirik lagu album seleksi hits karya Geisha. Majas yang terdapat dalam lirik lagu album seleksi hits karya Geisha adalah majas personifikasi, majas hiperbola, majas metonemia, majas metafora, majas mile, majas sinekdok, dan majas sarkasmi. Data yang pertama terdapat dalam penggalan lirik lagu Kamu yang pertama, album seleksi hits karya Geisha. Tak pernah kuduga, kubalas kamu dengan senyuman manja. Pada data ini, terdapat majas personifikasi yang terlihat pada bait kubalas kau dengan senyuman manja. Geisha Band memanfaatkan majas personifikasi untuk melukiskan senyuman seolah-olah hidup serta berperilaku seperti manusia mempunyai sifat manja. Data yang kedua terdapat dalam penggalan lirik lagu Setahun Lalu, album seleksi hits karya Geisha, Hingga Kini Ku Takkan Sanggup Melupakanmu, Rindu Yang Tak Berdaya. Pada data ini terdapat majas hiperbola yang dimanfaatkan oleh Geisha pada bait Rindu Yang Tak Berdaya. Kata tak berdaya dilukiskan untuk membentuk suasana seseorang yang sangat merindukan kekasihnya hingga akhirnya membuat tak berdaya. Data yang ketiga terdapat dalam penggalan lirik lagu Pergi Saja, album seleksi hits karya Geisha. Dulu kau menjadi malaikat di hati, sampai hati kau telah pergi. Pada data ini terdapat majas metonemia, terlihat jelas pada bait Dulu kau menjadi malaikat di hati. Kata malaikat merupakan pengganti nama seseorang, kekasih yang selalu ada dalam hati seseorang perempuan yang sangat mencintainya. Geisha Band memanfaatkan majas metonemia untuk menghidupkan suasana kecewa seperti yang dikisahkan penyair. Data yang keempat terdapat dalam penggalan lirik lagu Cukup Tak Lagi, album seleksi hits karya Geisha. Seperti bunga yang kau tanamkan, memekar di hati yang kurasakan. Pada data ini terdapat majas mile. Terlihat ketika Geisha membandingkan bunga yang kau tanamkan dengan perasaan yang kurasakan, yang dihubungkan dengan kata seperti. Data yang kelima terdapat dalam penggalan lirik lagu Takkan Pernah Ada, album seleksi hits karya Geisha. Mungkin hanya dia, harta yang paling indah dalam hidupku. Pada data ini terdapat majas metafora tampak jelas ketika Geisha langsung membandingkan seorang lelaki dengan harta terindah.
Dalam data ini, Geisha menggambarkan seorang perempuan yang teramat sayang kepada seorang laki-laki, sehingga perempuan tersebut berkata kepada laki-laki tersebut, mungkin hanya dia harta yang paling terindah. Data yang keenam terdapat dalam penggalan lirik lagu Izinkan Aku Mendua, album seleksi hits karya Geisha. Izinkan aku mendekatinya sayang, meski ku tahu ini gila untukmu. Pada data ini terdapat majas sarkasme yang nampak jelas ketika Geisha melukiskan kata gila. Dalam hal demikian, kata gila pada data ini juga melukiskan kata-kata yang kasar. Kata gila bisa diartikan kata yang lebih halus lagi, yakni kurang waras. Data yang ketujuh terdapat dalam lirik lagu Cukup Tak Lagi, album seleksi hits karya Geisha. Pada data ini terdapat majas sinekdok yang dilihat dari lirik mencium keningku tanpa bertanya. Kata kening termasuk majas sinekdok pras prototo karena kata kening sudah mewakili sebagian dari tubuh manusia. Hasil penelitian selanjutnya berupa citraan. Citraan yang terdapat dalam lirik lagu album seleksi hits karya Geisha adalah citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan penciuman, citraan perabaan, dan citraan intelektual. Data yang pertama terdapat dalam penggalan lirik lagu Kamu Yang Pertama, album seleksi hits karya Geisha. Malu-malu tapi mau kulihat sayang, tampak jelas di matamu. Pada data ini terdapat citraan penglihatan yang dimanfaatkan oleh Geisha Band untuk melukiskan bahwa seorang perempuan yang sedang jatuh cinta bisa melihat mata kekasihnya yang sedang malu-malu. Data yang kedua terdapat pada penggalan lirik lagu Izinkan Aku Mendua, album seleksi hits karya Geisha. Lebih baik ku bertanya, bolehkah aku mendua? Jujur ku berkata. Pada data ini terdapat citraan pendengaran yang dimanfaatkan Geisha Band untuk melukiskan seorang perempuan yang meminta izin kepada kekasihnya untuk mendua. Terlihat pada bait Bolehkah Aku Mendua yang dibangun Geisha untuk mencari jawaban yang Geisha gunakan untuk menghidupkan gambaran angan. Data yang ketiga terdapat dalam penggalan lirik lagu Cukup Tak Lagi, album seleksi hits karya Geisha. Ingatkah kau yang pertama mencium bibirku dan terus bertanya. Pada data ini terdapat citraan penciuman yang dimanfaatkan pada bait mencium bibirku dan terus bertanya. Kata mencium sudah mewakili citraan penciuman. Geisha menggunakan citraan penciuman untuk menghidupkan suasana romantis. Data yang keempat terdapat dalam penggalan lirik lagu Kamu Yang Pertama, album seleksi hits karya Geisha. Kamu memang yang pertama cinta, menyentuh pipiku dengan manja. Pada data ini terdapat citraan perabaan dimanfaatkan pada bait menyentuh pipiku dengan manja. Kata menyentuh sudah mewakili citraan perabaan. Geisha menciptakan citraan perabaan seolah-olah pendengar merasakan seorang laki-laki menyentuh mesra pipi kekasihnya. Data yang kelima terdapat dalam penggalan lirik lagu Seharusnya Bicara, album seleksi hits karya Geisha. Jangan pernah berpikir ku tak cinta, semestinya kita jujur bicara. Pada data ini terdapat citraan intelektual yang dimanfaatkan Geisha untuk melukiskan permasalahan manusia yang dihadapinya. Pendengar seolah-olah diajak penyair berimajinasi merenungi pengalaman batin penyair. Melalui indera pemikirannya, pendengar seolah-olah diajak berpikir bahwa jujur merupakan jalan yang baik untuk memecahkan masalah. Demikianlah hasil penelitian saya yang berjudul Majas dan Citraan dalam lirik lagu album seleksi hits karya Geisha. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan seminar saya. Dari analisis kajian stilistika dalam lirik lagu pada album seleksi hits karya Geisha dapat disimpulkan: pertama, bahasa figuratif yang unik dan khas pada lirik lagu dalam album seleksi hits karya Geisha berupa majas. Majas yang terdapat pada lirik lagu dalam album seleksi hits karya Geisha diantaranya: 1. Majas metafora, majas simile, majas personifikasi, majas metominia, majas hiperbola, majas senekdok, dan majas sarkasme. Kedua, pada lirik lagu dalam album seleksi hits karya Geisha terdapat 5 jenis citraan, yaitu citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan perabaan, citraan penciuman,
dan citraan intelektual. Majas dan citraan yang terdapat pada lirik lagu dalam album seleksi hits karya Geisha diciptakan berdasarkan latar belakang pengalaman semua personil Geisha yang masih muda dan pernah mengalami perasaan jatuh cinta hingga akhirnya mengalami putus cinta. Semua suasana yang ada dalam dunia percintaan Geisha menggambarkannya dalam sebuah lirik lagu. Dari pengalaman itulah Geisha menciptakan karya sastra berupa lirik lagu. Demikianlah seminar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.